tiba saatnya. Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan ada acara talk show yang berjudul Apakah Keselamatan Itu Pasti? Beneran udah nggak perlu perbuatan baik lagi? Yakin? Nah itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Yudi Yonatan. Yuk kita mulai. Kak Yudi. Halo, shalom ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Nah, Kak, hari ini kan kita akan membahas topik tentang apakah keselamatan itu pasti. Nah, bisa dijelaskan itu maksud topik hari ini bagaimana? Sebenarnya gini ya, soalnya kita pun sebagai orang Kristen kadang-kala kurang memahami tentang keselamatan kita. Padahal keselamatan dalam pengajaran kita orang Kristen itu begitu penting sekali. Karena ini kan menyangkut daripada dasar iman kita, panggilan kita sebagai orang Kristen, bahkan nanti menentukan kehidupan kita setelah di dunia ini. Kan kehidupan di dunia ini kita sementara hidup hanya satu kali, dan setelah itu kemana dan lain sebagainya. Di satu sisi ada juga banyak orang Kristen yang mereka tuh tahu kalau Tuhan Yesus itu mati, tahu Tuhan Yesus itu berkorban, tahu pengampunan dosa dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan suatu pertanyaan, misalnya
kenapa sih Tuhan itu harus mengizinkan kita untuk masuk ke surganya yang mulia? Padahal kan kita kalau lihat kehidupan kita ada banyak sekali pelanggaran dosa yang kita lakukan. Nah, kadang orang Kristen di sini yang kurang yakinnya. Nah, untuk itu kita mau bahas topik ini hari ini gitu. Ya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman muda remaja. Saya bacakan. Yang pertama dari saudari Louis. Kak, emang benar keselamatan kita bisa hilang? Itu gimana, Kak? Ini sesuai dengan topik kita ya. Keselamatan kita, memang ini ya ada perdebatan teologi ya, boleh dikatakan antara dua kubu yang menganggap bahwa satu, keselamatan orang Kristen itu bisa hilang. Bisa hilang itu mungkin karena dia berbuat dosa, murtad dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada orang yang memegang teologi bahwa keselamatan orang Kristen itu tidak bisa hilang. Nah, Kak Yudi tidak mau menjawab terlalu dalam di bagian itu, tapi Kak Yudi menjawab sesuai dengan keyakinan Kak Yudi apa yang Kak Yudi pernah pelajari di dalam Alkitab. Ya, bagi Kak Yudi sesuai dengan pengajaran Firman Tuhan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh percaya, orang pilihan itu tidak bisa hilang. Misalnya Kak Yudi tunjukkan satu ayat. Misalnya Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 itu mengatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi sini ada kata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, tangan Tuhan. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, ini konteksnya Tuhan Yesus berbicara tentang domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan lain sebagainya. Kemudian sampai Tuhan Yesus mengatakan demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka itu pasti tidak akan binasa. Nah, jadi keselamatan orang Kristen bagi kali itu keselamatan yang pasti. Nah, ini menjadi salah satu keunikan kita sebagai orang Kristen. Di dalam kekristenan keselamatan itu pasti. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Yesi. Halo Yes. Jadi ini pertanyaannya, kita sudah pasti diberikan jaminan untuk selamat dan masuk surga. Kalau orang di luar iman kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kalau menurut Alkitab itu gimana sih keselamatan kekal itu? Terus kalau misal kita berbuat dosa, terus kita minta pengampunan, terus kita berbuat dosa lagi, kira-kira keselamatan orang Kristen itu masih ada enggak? Atau mungkin dengan adanya dosa yang terus-terusan Tuhan itu jadi murka dan kemudian akan menghilangkan keselamatannya buat kita? Itu bagaimana sih, Kak? Oke, itu tadi Kak ini tangkap mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu, nah kalau menurut Alkitab itu gimana sih keselamatan hidup yang kekal itu gitu ya? Iya. Nah, pertama keselamatan hidup yang kekal itu Alkitab itu sangat konsisten, tegas mengatakan bahwa keselamatan hidup kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu satu. Berarti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misalnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu di dalam terjemahan aslinya mengatakan begini, akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi itu poin kita yang pertama. Jadi keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua begini, keselamatan itu kita terima melalui iman, bukan perbuatan. Misalnya Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri dan lain sebagainya. Jadi keselamatan itu kita terima melalui iman. Iman percaya kepada pengorbanan Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu yang kedua. Yang ketiga, keselamatan kekal itu bersifat selama-lamanya. Ya, jadi bukan 2000 tahun, 3000 tahun, 1 juta tahun begitu ya. Kita hidup di dunia ini berapa sih? 70 tahun mungkin, 80 tahun dan lain sebagainya. Tapi kehidupan kekal itu selama-lamanya. Sifatnya selama-lamanya. Maka ini sangat penting sekali. Terus tadi pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya dari yang Yesi tadi belum selesai yang... Oh iya. Terus kalau misal kita berbuat dosa terus-terusan, minta pengampunan, Tuhan itu jadi
apa jadi murka dan kemudian menghilangkan keselamatan kita. Ya itu. Jadi enak ya. Hari ini buat dosa, malamnya minta pengampunan, besok lagi dan lain sebagainya. Udah orang Kristen boleh dong. Berbuat dosa gitu ya. Iya ya. Paulus dalam Roma mengatakan sekali-kali tidak boleh. Kalau misalnya konsep kita begitu ya, kan semuanya kasih karunia kan, itu nggak usah perbuatan baik kan, berarti boleh dong kita berbuat dosa dan lain sebagainya. Paulus mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Tapi begini, kalau dia adalah orang pilihan, kalau dia adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya dosa apapun, ya kecuali kata firman Tuhan, dosa menghujat Roh Kudus, artinya hati kita tuh terus menerus menolak kuasa Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, ya kita tetap akan diselamatkan, ya karena sekali lagi pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menanggung semua hukuman kita, menanggung semua hukuman kita, loh. Jadi bukan hanya sekedar dosa kita yang kita lakukan di masa lalu, masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang semua Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Tapi sekali lagi bukan berarti wah enak ya, karena aku sekarang dosaku semua sudah ditanggung. Ya aku seenak sendiri berbuat apa gitu misalnya ya. Ya seenakku dan lain-lain. Tidak bisa begitu. Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Justru ketika kita sudah menerima cinta Tuhan yang begitu besar, maka seharusnya itu yang membuat kita untuk hidup mau menyenangkan Tuhan. Bukan justru sebaliknya menyakiti hati Tuhan dengan cara hidup kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Nah itu ya kira-kira begitu sih. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Christian. Kak Yudi, apakah jika ada orang yang dibaptis dan menerima Tuhan Yesus belum meninggal, ia akan diampuni dosanya selama hidupnya? Bagaimana Kak? Oke. Nah, ini perlu clearkan dulu ya supaya kita paham bahwa satu, baptisan itu tidak menyelamatkan. Lagi ya, baptisan itu bukan supaya kita diselamatkan. Jadi orang Kristen berarti aku belum dibaptis, belum sah dong diselamatkan, belum diampuni dan lain sebagainya, bukan seperti itu ya. Misal kalau maksud kita seperti itu, bagaimana dengan penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus? Belum ya? Yeah. Kelas katekisasi aja belum pernah, belum sempat gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa ketika dia menyadari siapa Tuhan itu, maka Tuhan Yesus mengatakan apa, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Dia diselamatkan. Nah, apa baptisan dan lain sebagainya itu adalah tanda pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ya, jadi bukan untuk menghapus dosa kita. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Christian tadi apa? Apakah jika ada orang yang dibaptis dan menerima Tuhan Yesus belum meninggal, ia akan diampuni dosanya selama hidupnya? Ya, jadi pengampunan dosa bukan karena baptisan ya, tapi pengampunan dosa itu kita terima melalui iman kita yang percaya Tuhan Yesus itu sudah mati mengampuni dosa kita. Lagi ya, pengampunan dosa itu kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus, bukan melalui baptisan loh. Baptisan itu hanya sebagai tanda yang kelihatan, gitu ya. Tapi pengampunan dosa itu kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan itu kita terima melalui iman. Kita yakin Tuhan sudah melakukannya untuk saya, mengampuni saya, gitu. Kira-kira begitu ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Beni. Kalau misal saat kita mengaku dosa dan dosa kita diampuni, dari mana kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni? Gimana kita tahu gitu ya? Wah, jangan nggak yakin ini ya, jangan ya, perasaan saya saja gitu ya. Wah. Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Dari mana sih kita tahu kalau misalnya kita berbuat dosa, kita mengaku dosa, bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita? Kira-kira begitu ya. Ini menarik. Menariknya karena begini, apakah ini hanya sekedar perasaan gitu ya? Perasaan, ya aku ya merasa diampuni sih dan sebagainya. Atau ini betul-betul keyakinan yang sungguh-sungguh yang pasti. Yang jelas begini, kalau Kak Yudi percaya bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itulah kebenaran. Nah, ketika Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, barang siapa yang percaya kepada anak tidak akan ada murka lagi dan lain sebagainya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, yang sempurna.
sempurna loh, bukan cacat celah loh, 100% sempurna apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan Dia mengampuni kita, bahkan Yohanes mengatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Tuhan itu akan mengampuni dosa kita. Nah, saya percaya itu. Gitu loh, kita percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau seandainya kita menganggap kita masih bergumul dengan hal itu, kita melakukan suatu kesalahan dan kita bergumul, apakah benar ya Tuhan itu mengampuni kita? Nah, kali ini sarankan jika kita masih mempunyai pertanyaan itu dalam hati kita, dalam hidup kita, coba maksudnya berdoa begini, supaya kita memahami, minta tolong Tuhan supaya Tuhan membuat kita memahami sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sudah mati untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, gitu ya. Meskipun sekali lagi ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, itu bukan berarti kita kembali lagi menerima anugerah pengampunan, bukan. Anugerah pengampunan itu sudah genap Tuhan berikan di atas kayu salib. Tapi supaya apa? Kalau Kak Yudi ya, ketika Kak Yudi berbuat dosa, terus kemudian sujud berdoa mengaku di hadapan Tuhan, itu justru sebagai bentuk kesadaran kita sendiri. Kita menyadari kita lemah, kita terbatas, kita nggak sempurna, kita bisa jatuh. Dan justru saat itu kita minta kekuatan kepada Tuhan, betul nggak? Justru saat itu kita, wah Tuhan, saya butuh Engkau, saya terjatuh di sini dan lain sebagainya, saya menyakiti hatimu Tuhan, saya mohon kekuatan daripadamu untuk lepas daripada dosa ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Noel. Ini ada 3 pertanyaan ya Kak. Luar biasa ya. Aku akan bacakan satu-satu. Yang pertama, kan orang yang menerima keselamatan itu berarti orang itu adalah orang pilihan. Bagaimana dengan orang-orang lain yang bukan pilihan? Bisakah menerima keselamatan itu yang sedangkan keselamatan hanya didapatkan oleh orang yang terpilih? Itu gimana Kak? Oke. Pertama kita perlu pahami begini ya. Sebelum dunia dijadikan, memang Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan di dalam Kristus nantinya. Ya, sekali lagi, sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan nanti di dalam Kristus. Dan orang-orang lain, ya, sebenarnya termasuk kita. Rasul Paulus mengatakan termasuk kita loh. Kalau kita masih mengangkat tanto lain itu, termasuk kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang pantas untuk dimurkai. Betul nggak? Pantas untuk dibinasakan. Betul. Jadi orang-orang yang bukan pilihan adalah mereka binasa karena kesalahan dan dosa mereka, karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan sebenarnya kita pun pantas di sana. Gitu. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sama satu lagi Kak, bagaimana kita menyampaikan Injil dan menjadikan orang lain percaya dan mendapatkan keselamatan, tetapi kita tidak tahu orang itu adalah orang yang dipilih atau tidak. Nah, poinnya harusnya startnya dari sana. Begini, kan Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan. Nah, mau tanya nih, Hil, waktu Tuhan menentukan, memilih orang-orang di sana, Hilda ada nggak di sana? Nggak ada kan, nggak tahu kan, kita nggak ada kan. Dan ini rahasia Tuhan, rahasia Tuhan gitu loh. Makanya kenapa meskipun Tuhan sudah memilih orang untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan, tapi kenapa sih kita harus tetap menginjili, tetap memberitakan Yesus kepada teman-teman kita yang belum percaya dan lain sebagainya? Mungkin ada suatu kesempatan kita menceritakannya, karena ini penting sekali teman-teman sekalian, karena ini berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Ya, menceritakan kenapa sih menceritakan? Karena kita tidak tahu siapa orang-orang pilihan itu. Gitu loh. Selama mereka masih hidup, bahkan orang yang belum percaya pun kita tidak tahu loh orang-orang pilihan dan sebagainya. Karena keselamatan itu bersifat pribadi sekali. Bersifat pribadi sekali. Kita nggak bisa untuk menjudge satu dengan yang lain. Gitu loh. Sebelum orang itu meninggal, sampai meninggal. Karena kan Tuhan kasih anugerah sampai orang itu meninggal. Ya, itu keputusan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Begitu. Nah, makanya Injil harus tetap diberitakan. Dan kemudian begini, ada satu hal yang mau kali dikoreksi tadi di sana. Ketika kita menginjili gitu ya, kita memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juru selamat satu-satunya yang mengampuni dosa kita, maka kita harus sadar ketika orang itu mau percaya kepada Tuhan itu bukan karena kita loh. Ya, bukan karena kita fasih ngomong gitu ya. Dan sebagainya bukan seperti itu. Tapi ingat, itu karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mau menjamah dia
sehingga dia mau percaya kepada Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Nah, mengenai cara menginjili, ya mungkin kita nggak bisa bahas sekarang ya. Ya ada banyak caranya dan sebagainya. Tapi yang ini mau tekankan begini, ketika kita semua rindu, kita punya teman, punya sahabat, kita punya saudara yang mereka belum percaya. Dan kita rindu, karena kita tahu bahwa keselamatan ini penting sekali dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, maka mulailah membangun suatu persahabatan. Ya, jangan ujuk-ujuk datang, percaya Tuhan Yesus dong. Nanti aku batal loh. Nah, kita nggak seperti itu ya. Tapi bangunlah suatu persahabatan, gitu ya. Dan ingat, ketika kita memberitakan pada suatu titik kita sampai memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosa kita, hanya di dalam Dia ada pengharapan hidup yang kekal. Nah, sampai kita pada waktu itu ya, sekali lagi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, jangan sampai kita memegahkan diri dan sebagainya, kita menjadi sombong, wah aku sudah menginjili ini dan sebagainya. Banyak orang yang percaya dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oke. Yang ketiga, bagaimana masih ada lagi ya? Masih ada, dari mana? Oke. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu dan tidak dipilih? Kenapa nggak semua orang dipilih? Kan dengan begitu semua orang selamat. Kayak contohnya, ini orangnya baik, penolong, sabar, tapi dia nggak dipilih dan dia nggak tahu tentang keselamatan. Apakah berarti Tuhan nggak adil? Oke. Ini ya, nanti Kak Yudi sarankan Noel baca Roma pasal 9 ya. Nanti ya Kak Yudi kasih PR ya. Baca Roma pasal 9. Oke, pertama perlu kita pahami begini. Anugerah keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Haknya Tuhan, istilahnya begitu ya. Haknya Tuhan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan itu. Bahkan sebenarnya kita pun, jikalau kita pun adalah orang-orang pilihan, kita pun sebenarnya tidak layak. Betul nggak? Ya. Kita nggak layak belum menerimanya. Itu semua anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus mau mati untuk setiap kita. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaannya Noel tadi, nah bagaimana kalau ada orang yang kelihatannya baik, sabar, nah pokoknya hidupnya baik lah begitu ya, tapi dia bukan orang yang percaya. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan, begitu. Nah, sekali lagi kita harus kembali kepada Alkitab. Pengajaran Alkitab mengatakan bahwa keselamatan itu satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Memang begini, setiap orang sesuai dengan perbuatannya nanti akan menerima hukuman ataupun istilahnya reward bagi orang percaya itu berbeda-beda. Nanti ada pertanyaannya Iko ya kayaknya tadi ya, nanti ada seperti itu ya. Nah, setiap orang itu menerima berbeda-beda. Tapi yang jelas untuk keselamatan tidak bisa kita tawar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sebaik apapun manusia, ya tanda kutip tidak ada bahwa dia berbuat baik dan sebagainya, bukan berarti tidak ada nilainya ya, tetap ada nilainya bagi kemanusiaan. Bahkan orang-orang di luar kekristenan banyak nggak yang lebih kita lihat orang yang berbuat baik. Ya, misalnya ada orang dari agama A, mereka memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Sedangkan orang Kristen sendiri, ya kita sendiri yang kadang diajak ada gereja mau buat ini nih untuk bantu temannya, kita ogah berikan persembahan. Berarti itu untuk membantu sesama kita, karena juga ya ada begitu ya, ini mirip juga ya yang sebagainya. Tapi tetap untuk keselamatan tidak bisa. Karena keselamatan sekali lagi hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita memberitakan Injil. Untuk itulah kita menyampaikan kabar keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu ya Kak. Berhubung ini waktunya terbatas Kak. Habis toh. Tapi sebenarnya masih ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini kita bisa lanjut di sesi kedua, sesi berikutnya. Nah, untuk itu bisa Kak Yudi bisa sampaikan closing statement-nya untuk sesi ini. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Hilda sudah mau jadi host. Terima kasih juga Kak Yudi sudah menjawab. Ya, karena kita waktunya terbatas untuk sesi ini, kita pertanyaannya cukup sampai sini. Oke, closing statement dari Kak Yudi.
Teman-teman sekalian, ini baru pertama kali kita membuat acara talk show seperti ini. Kak Yudi sangat berharap kita bisa memahami dengan baik apa yang selama ini kita imani. Kita mulai dari keselamatan, terus kita bisa memahami dengan baik dan mengapa kita mempercayai itu. Ya, jadi bukan sekedar percaya, tapi mengapa kita percayainya, tentunya dengan dasar daripada pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kemudian bagaimana cara kita menjelaskannya kalau ada orang yang bertanya kepada kita. Ya, karena salah satu hal juga di Komisi Pemuda Remaja kan kita juga belajar tentang apologetika. Ya, bagaimana kita membela iman kita, percaya kita kalau ada orang yang bertanya tentang iman kita. Jadi, kayak diharapkan untuk kita semuanya bisa semangat untuk terus menggumulkan iman kita. Itu saja closing statement untuk kali ini. Oke, untuk itu kita tutup dalam doa dengan kasih Kak Yudi buat menjawab doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sudah rancangkan sebelum dunia dijadikan bagi setiap kami, yang kami boleh terima melalui iman kami, meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga memberikan kami pengharapan bahwa kelak suatu saat nanti ketika kami mengakhiri hidup di dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan untuk semua anak pemuda, remaja yang kami saat ini mungkin bergumul dengan usaha pekerjaan, kami yang bergumul dengan studi kami yang bergumul dengan pergaulan kami yang bergumul dengan kehidupan kerohanian kami. Mohon Tuhan Kau kuatkan, teguhkan setiap kami, dan biarlah kami tetap memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Mohon Engkau terus menguatkan iman kami sejak masa muda kami mau sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai berkat Tuhan, jadikan kami untuk kami boleh memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan bagi teman-teman kami, bagi siapapun orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama Hil. Terima kasih semua teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Halo guys, ada pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang mau menanggapi jawaban dari Kak Yudi tadi, bisa hubungi media sosial di bawah ini. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan, tetapi karena hari ini ada keterbatasan waktu, bisa kita lanjut di sesi yang kedua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan